Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi
Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 138. Mendekati akhir. 138 baris ketiga dari bawah. Baris ketiga dari bawah. Masih tentang menerangkan tentang puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah itu apa saja? Lalu kita tahu, setelah tahu kita laksanakan. Nah, ini puasa sunnah berikutnya. Wa saumu yaumi Asyura, puasa hari Asyura. Wa huwal asyiru minal muharrami, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Jadi puasa sunnah berikutnya adalah puasa tanggal 10 bulan Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Kita sunnah berpuasa, hadirin sekalian. Waqad warada, sungguh dijelaskan di dalam hadis, anna saumahu, bahwa puasa hari Asyura yukaffiru sanatan, menghapus dosa selama 1 tahun. Jadi orang yang berpuasa hari Asyura, dosa-dosa tahun yang lalu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaannya, hadirin sekalian. Ya, sekarang bulan Zulqa'dah, lalu bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah Muharram. Nah, Muharram itu tanggal 10-nya kita sunnah muakkad berpuasa. Kalau bulan Muharramnya penuh itu sunnah juga, karena Muharram itu adalah hari yang mulia, Ashhurul Haram, hari-hari bulan haram, hadirin sekalian. Selanjutnya baris terakhir, wa minal mutaakkidil mustahabbi, di antara puasa yang dimuakkadkan, yang dicintai oleh Allah, sunnah muakkad dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minas siyami, di antara puasa itu adalah siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin, puasa 3 hari. Puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah. Puasa 3 hari setiap bulan Hijriyah itu hukumnya sunnah. Misalkan Muharram, sunnah puasa 3 hari. Safar, sunnah puasa 3 hari. Kalau orang sudah biasa Senin Kemis, udah pasti ini dilaksanakan, hadirin sekalian. Karena Senin Kemis sudah lebih dari 3 hari, hadirin sekalian. Ada orang yang gak biasa Senin Kemis, gak biasa puasa Nabi Daud, minimal 3 hari setiap bulan dilaksanakan, hadirin sekalian. Jadi kalau sudah melaksanakan Senin Kemis, maka sudah pasti melaksanakan 3 hari setiap bulan, bahkan lebih, hadirin sekalian. Halaman 139. Wa qad waradat fihil ahadisul kasiratu, sungguh dijelaskan di dalam hadis-hadis yang banyak, bi annaha, bahwa puasa 3 hari setiap bulan itu ta'dilu siyamad dahri, pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Jadi orang yang melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan, pahalanya diberikan oleh Allah seperti orang yang 1 tahun penuh berpuasa, hadirin sekalian. Wa in taharra bihas-shaimu al-ayyamal bidha, jika orang tersebut, orang yang berpuasa itu membarengi dengan ayyamul bid, hari-hari putih. Jadi puasa 3 hari dalam setiap bulan itu dia laksanakan pada ayyamul bid. Kana afdalu, maka itu lebih utama, wa ahsanu, dan lebih bagus. Jadi kalau kita melaksanakannya setiap bulan itu pada ayyamul bid, maka itu lebih utama dan lebih bagus, hadirin sekalian. Li'annahu warada anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana la yatruku siyama ayyamal bid fil
fi hadarin wala safarin, bahwa Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan ayyamul bid pada berada di rumah maupun pada dalam perjalanan. Jadi misalkan beliau lagi musafir juga Rasulullah itu melaksanakan puasa ayyamul bid. Dia di rumah itu maksudnya tidak dalam keadaan musafir, dia melaksanakan ayyamul bid, hadirin sekalian. Jadi Rasulullah itu tidak meninggalkan puasa ayyamul bid. Apa itu ayyamul bid? Dijelaskan wahia, yaitu as-salisu asyara, tanggal 13, warabi'u asyara, tanggal 14, wal khamisu asyara, tanggal 15, minasyahri, pada setiap bulan hijriyah. Jadi kita sunnah berpuasa pada tanggal 13, 14, 15 bulan hijriyah, hadirin sekalian. Itu yang disebut dengan ayyamul bid. Jadi puasa 3 hari dalam setiap bulan itu sunnah. Lebih sunnah lagi kalau dilaksanakannya pada 13, 14, 15. Jika pada hari itu tidak bisa, maka di hari apa saja, hadirin sekalian. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan, hadirin sekalian, bulan-bulan hijriyah. Disebut dengan ayyamul bid. Ayyam itu artinya hari-hari, bid artinya putih, hadirin sekalian. Karena pada saat itu kalau kita lihat ke atas di malam hari itu bulan sedang purnama, hadirin sekalian. Jadi itu bulan sedang purnama, cerah atau putih berkilau, hadirin sekalian, sehingga disebut dengan ayyamul bid, hadirin sekalian. Maka usahakan kita melaksanakan puasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan hijriyah. Setiap bulan hijriyah, hadirin sekalian. Kan di Zulhijjah ada hari tasyrik, nggak boleh, ya memang tidak boleh. 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik. Berarti mulainya tanggal 14, 15, 16 di bulan Zulhijjah, hadirin sekalian. Karena sunnah lalu berbenturan dengan haram. Hari tasyrik itu haram berpuasa, maka yang menang adalah haram, hadirin sekalian. Berarti untuk Zulhijjah puasanya tidak di tanggal 13, tapi 14, 15 dan 16, hadirin sekalian, untuk bulan Zulhijjah, hadirin sekalian. Wa in shoma hadhihi salasata, jika seseorang berpuasa 3 hari ini, min ghairil bid, pada selain ayyamul bid, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, illa annahu aula, tetapi ayyamul bid itu lebih utama. Jika puasanya bukan di 13, 14, 15 tetap hukumnya sunnah, tetapi ayyamul bid itu lebih utama, hadirin sekalian, daripada di tanggal-tanggal lain, hadirin sekalian. Wa kadzalika, begitu juga idza shoma hadhihi salasata, jika dia berpuasa 3 hari mufarriqatan, berpisah-pisah, harinya enggak tentu, tanggal 1, terus tanggal 5, terus tanggal 9 misalkan. Nah itu tetap hukumnya sunnah. Yang penting 3 hari dalam setiap bulan, hadirin sekalian. Setiap bulan hijriah tetap hukumnya sunnah, hadirin sekalian. Jadi yang biasa Senin Kemis, laksanakan saja Senin Kemis. Udah pasti ini dapat, hadirin sekalian, sudah pasti ayyamul bid itu dapat. Karena jumlah Senin Kemis di dalam setiap bulan hijriah pasti lebih dari 3 hari. Banyak, hadirin sekalian, udah laksanakan saja Senin Kemis. Tapi dia mau Senin Kemis juga, mau ayyamul bid juga, lebih bagus lagi, hadirin sekalian. Kalau Senin Kemisnya bertepatan dengan 13, 14, 15, pahalanya double, hadirin sekalian. Dia puasa Senin Kemis juga dihitung oleh Allah, dia puasa ayyamul bid juga dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Wala yang bagi, tidak baik, lil mutanassiki, bagi orang yang tekun ibadah, ayutsroka, meninggalkan siyama hadhihi salasati min kulli syahrin, puasa 3 hari dalam setiap bulan ini,
Tidak baik ngakunya tekun ibadah, tapi 3 hari setiap bulan kok nggak mampu melaksanakan ibadah, maka itu tidak bagus hadirin sekalian. Bukan dianggap oleh Allah orang yang tekun ibadah. Senin Kemis enggak, puasa Daud enggak. Puasa Daud itu sehari puasa sehari enggak. Lalu puasa-puasa lain enggak, puasa sunnah lain enggak. Kok 3 hari setiap bulan juga enggak mampu? Maka kata Allah, dia bukan ahli ibadah, dia orang biasa hadirin sekalian. Jadi tidak baik bagi orang yang mengaku ahli ibadah 3 hari setiap bulan dia tidak melaksanakan puasa hadirin sekalian. Nah ini puasa minimal kita hadirin sekalian. Puasa minimal kita ya jangan Ramadan udah pasti wajib. Puasa minimal kita adalah 3 hari setiap bulan jika Senin Kemis tidak hadirin sekalian. Tapi kalau di Senin Kemis 3 hari setiap bulan udah pasti dilaksanakan secara otomatis hadirin sekalian. Jadi minimal kita puasalah 3 hari dalam setiap bulan Hijriyah hadirin sekalian. Fa innahu shaumun khafiful mu'nati, karena ini adalah puasa yang ringan. Al-mu'nati yang ringan biayanya, azimul fadilati dan besar keutamaannya. Jadi puasa itu ibadah yang ringan biayanya. Ibadah paling ringan biaya adalah puasa hadirin sekalian. Aturan makan biasa 3 hari, 3 kali sehari jadi 2 kali. Berarti kan pengeluaran berkurang hadirin sekalian. Jadi puasa adalah paling ringan biayanya hadirin sekalian. Niatkan karena Allah, jangan niatkan biar hemat, jangan. Boleh juga kita niat biar hemat sambil karena Allah juga bisa, tapi utamakan karena Allah hadirin sekalian. Jadi puasa itu adalah ibadah yang ringan biayanya karena jatah makan kita berkurang kalau puasanya benar hadirin sekalian. Kalau puasanya nggak benar, ketika buka banyak makanan-makanan di atas meja, kemudian sahurnya mewah-mewah, ya beda lagi hadirin sekalian. Maka beda lagi, bisa jadi lebih besar biayanya dan itu tidak dianjurkan di dalam agama. Artinya hikmah puasanya hilang. Aturan puasa membiasakan diri lapar, lalu dia hanya mengganti jadwal makan dan minum, lalu dia tetap kenyang, itu tidak dianjurkan di dalam agama hadirin sekalian. Wa hasbuka, cukuplah min fadlihi, keutamaan puasa 3 hari setiap bulan ini, annahu ya'dilu siyamad dahri, bahwa puasa ini mengimbangi seperti beribadah, seperti berpuasa setahun penuh. Jadi puasa 3 hari setiap bulan ini keutamaannya adalah seperti puasa 1 tahun penuh dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad awsa bihi alaihi salam, sungguh Nabi alaihi salam mewasiatkan puasa 3 hari setiap bulan ini, jama'atan min ashabihi, kepada kumpulan sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu anhum, semoga Allah merahmati para sahabat Rasul. Qala alaihi salam, Rasul alaihi salam bersabda. Rasul bersabda di tengah para jamaahnya hadirin sekalian. Somanuhun ad-dahra, Nabi Nuh itu berpuasa setahun penuh. Jadi Nabi Nuh itu sambil beribadah dan juga umatnya tentunya itu puasa terus menerus hadirin sekalian. Berbukanya, jadi tiap hari puasa itu Nabi Nuh hadirin sekalian. Wa shoma Dawudu nisfad dahri, Nabi Daud berpuasa setengah tahun, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari tidak puasa, terus seperti itu puasanya Nabi Daud hadirin sekalian. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, Nabi Daud itu puasa 1 hari dan tidak puasa 1 hari. Jadi itu puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa hadirin sekalian. Wa shoma Ibrahimu ad-dahra wa aftara ad-dahra, Nabi Ibrahim itu berpuasa setahun penuh lalu tidak berpuasa setahun penuh hadirin sekalian. Itu syariatnya
Nabi Ibrahim hadirin sekalian. Puasa setahun lalu tidak berpuasa setahun hadirin sekalian. Wa kana yasumu salasata min kulli syahrin, dan Nabi kita, junjungan kita, mensyariatkan puasa 3 hari setiap bulan hadirin sekalian. Shalawatullahi alaihim ajmain, semoga rahmat Allah tercurah kepada para nabi seluruhnya. Jadi seperti itulah bentuknya hadirin sekalian tentang puasa-puasa. Sebagian puasa-puasa umat terdahulu dijelaskan di dalam hadis ini, tapi banyak yang kita tidak tahu hadirin sekalian bentuknya bagaimana, jamnya, tanggalnya, ataupun sampai maghrib apa, sampai subuhnya, dari subuh sampai maghribnya kita tidak tahu hadirin sekalian. Qultu, saya berkata, Al-Habib pengarang kitab ini berkata, wa afdhalus siyami siyamu Daud, puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Wa huwa ayyasuma yauman wa yuftiru yauman, yaitu sehari puasa dan sehari tidak puasa. Wa huwa afdalu min siyamid dahri, dan puasa ini lebih utama dari puasa 1 tahun penuh. Jadi misalkan ada orang puasa 1 tahun penuh dengan puasa sehari enggak, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah sehari puasa, sehari tidak puasa hadirin sekalian. Jadi puasa setahun penuh bagus daripada orang yang enggak puasa. Tapi dibandingkan dengan sehari puasa sehari tidak, masih lebih utama orang yang sehari puasa dan sehari berbuka hadirin sekalian. Kalau orang sedang berpuasa, dia bisa merasakan nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah dia rasakan, dan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berpuasa, dia bisa menikmati makanan dan minuman, lalu dia bersyukurnya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dia bisa makan, bisa minum hadirin sekalian. Bersyukur kepada Allah hadirin sekalian, pahalanya sangat besar hadirin sekalian. Sehingga lebih utama sehari puasa, sehari tidak puasa hadirin sekalian, dibandingkan dengan puasa setahun penuh hadirin sekalian. Jadi puasa setahun penuh dengan sehari puasa sehari tidak, bagusan puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa sehari tidak puasa hadirin sekalian. Kama warada fil ahadisis sahihah, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih hadirin sekalian. Qala al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, berkata, akni wahwa, yaitu akni yang saya maksudkan dengan yaitu adalah saumu Daud, puasa Nabi Daud alaihi salam, ablahu fi riyadatin nafsi, lebih bagus untuk melatih jiwa hadirin sekalian. Jadi puasa Nabi Daud itu, kata Imam Ghazali, lebih bagus untuk melatih hati kita, melatih jiwa kita. Wa aqwa fi mujahadatiha min siyamid dahri, dan lebih kuat bisa mujahadah, bisa bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan puasa setahun penuh. Jadi kalau kita ingin melatih diri taat pada Allah, puasa Nabi Daud lebih bagus dibandingkan dengan puasa setahun penuh. Setahun penuh puasa ya bagus juga hadirin sekalian, daripada orang yang nggak pernah puasa sunnah hadirin sekalian. Jadi tetap puasa setahun penuh, kecuali hari-hari yang diharamkan, itu tetap hukumnya bagus hadirin sekalian. Tapi puasa Nabi Daud lebih bagus daripada puasa setahun penuh hadirin sekalian. Wa fi siyamil isnaini wal khamis, dan puasa sunnah berikutnya adalah berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Nah ini yang terkenal, udah umum hadirin sekalian. Puasa Senin dan Kamis itu sudah terbiasa di kalangan kita. Minal usbu'i, di dalam 1 minggu.
fadlun katsirun, memiliki keutamaan yang besar. Jadi puasa Senin Kemis adalah memiliki keutamaan yang besar. Karena alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam yasumuhuma, berpuasa pada hari Senin Kemis, wa yaqulu, dan bersabda, huma, hari Senin dan Kamis itu, yaumani, dua hari, tu'radu fihimal a'malu 'alallahi, disetorkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal mingguan Allah setorkan, malaikat setorkan kepada Allah. Jadi tiap hari amal kita disetorkan kepada Allah. Disetorkannya adalah pada hari Senin dan Kamis, hadirin sekalian. Jadi amal kita dari Senin kemudian sampai Rabu disetorkan pada hari Kamis. Lalu dari Kamis sampai Ahad disetorkan pada hari Senin, hadirin sekalian. Jadi hari disetorkannya amal-amal manusia oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyuradu amali wa ana shaimun, dan saya senang jika amal saya disetorkan kepada Allah saya sedang berpuasa. Jadi saya senang jika disetorkan kepada Allah amal-amal saya sedang berpuasa. Nanti malaikat lapor, ya Allah, si fulan lagi puasa hari ini ya Allah. Lalu di hari berikutnya, ya Allah, si fulan puasa hari ini sedang berpuasa ya Allah. Itu puasa kita ikut dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa hari Senin dan Kamis itu keutamaannya juga sangat besar, hadirin sekalian. Wa shaumu yaumil jumu'ah. Puasa berikutnya adalah puasa sunnah berikutnya, puasa pada hari Jumat, mahbubun, dicintai oleh Allah, li fadlihi, karena keutamaan hari Jumat, wa syarafihi, dan kemuliaan hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang mulia, hari yang utama, hari yang agung, maka sunnah puasa. Walakin, tetapi, ma'al khamis, harus disertai bersama Kamis, awis sabti, atau hari Sabtu. Nah, jadi hari Jumat ini kalau mau puasa hari Jumat, Kamisnya sudah puasa, hadirin sekalian, baru lanjut ke Jumat, itu sunnah. Atau Kamisnya nggak puasa, dia puasa Jumat, nanti Sabtunya juga puasa, hadirin sekalian. Jadi Jumat itu tidak boleh puasa Jumat sendiri, Kamisnya tidak puasa, Sabtunya tidak puasa, itu tidak boleh, atau hukumnya makruh, hadirin sekalian. Jadi kalau kita puasa hari Jumat, usahakan Kamisnya puasa atau Sabtunya puasa, maka puasa Jumat itu jadi sunnah, hadirin sekalian. Li'annahu warada fi ifradihi bis-shaumi nahyun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa hanya di hari Jumat, tidak dibarengi Kamis maupun tidak dibarengi Sabtu, hadirin sekalian. Maka usahakan kita perbanyak ibadah puasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita banyak berpuasa, ibadah sholatnya terasa lebih nikmat, ibadah baca Qur'annya terasa lebih nikmat, ibadah-ibadah lainnya terasa lebih nikmat, karena kita lapar disebabkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita tidak berpuasa, lalu kita bisa makan, kita bisa minum, lalu kita bisa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah pahalanya luar biasa, hadirin sekalian. Maka sangat beruntung orang-orang yang memperbanyak puasa sunnah, hadirin sekalian. Jadi usahakan kita termasuk orang yang tekun melaksanakan puasa-puasa sunnah agar kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.